Sidang perdana ex-Jampitsus Febri Adriansyah digelar hari ini. Kuasa hukum Febri mengklaim telah menemukan 30 dugaan pelanggaran prosedural. Kuasa hukum menyebut 30 dugaan pelanggaran prosedural mencakup mulai dari proses penggeledahan, penyitaan, hingga pencekalan ke luar negeri terhadap kliennya. Menurut kuasa hukum, pencekalan Febri tidak didasarkan pada surat pemberitahuan resmi, sehingga bertentangan dengan pasal keimigrasian. Penggeledahan rumah di Sentul Bogor yang tidak disaksikan oleh saksi dari perangkat lingkungan setempat juga dinilai melanggar hukum. Dalam sidang pra-peradilan, pihak Febri akan menghadirkan sedikitnya 3 saksi ahli guna menghadapi termohon, yakni Polda Metro Jaya dan Kortas Tipikor Polri. Indikasi 30 pelanggaran hukum acara dan prinsip-prinsip due process of law. Nah, 30 inilah tentu yang akan diuji lebih lanjut. Besok kita akan dengar jawaban dari para termohon dan turut termohon, serta kami akan mulai mengajukan bukti-bukti surat atau bukti-bukti dokumen. Dan di hari berikutnya kami akan mengajukan ahli yang relevan agar membuat semakin jernih hukumnya dan semakin terang untuk menguji dugaan pelanggaran, 30 dugaan pelanggaran hukum acara dan prinsip due process of law yang kami sampaikan tadi. Tersangka korupsi dan pencucian uang Febri Adriansyah berdalih dikriminalisasi dan penahanan dirinya tidak pantas. Sementara pakar hukum menyebut sebelum menetapkan status tersangka, penyidik dipastikan sudah mengantongi alat bukti. Dan saya merasa memang ini kriminalisasi. Pernyataan itu sampaikan tersangka korupsi dan pencucian uang Febri Adriansyah usai ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan. Dengan tegas, mantan Jampitsus itu menyebut jika dirinya telah dikriminalisasi. Febri bahkan berdalih alat bukti yang diajukan penyidik belum terkonfirmasi dan masih perlu didalami. Dengan dalih itu, Febri merasa jika dirinya tidak pantas ditahan. Alat bukti yang diajukan masih perlu didalami atau dikonfirmasi, ya. Sehingga menurut saya ini belum cukup untuk dilakukan penahanan. Pakar hukum pidana Abdul Fikar Hajar menilai penyidik tentunya tidak asal-asalan menetapkan ex-Jampitsus itu sebagai tersangka, melainkan sudah berdasarkan tercukupinya alat bukti. Jika merasa dikriminalisasi, Fikar menyebut Febri bisa ajukan sidang pra-peradilan. Ketika orang ditetapkan sebagai tersangka, maka pasti itu, ya, penyidik sudah mengantongi minimal ada 2 alat bukti yang cukup, ya, yang menempatkan seseorang itu sebagai tersangka. Nah, saya kira ini juga tidak berbeda dengan penetapan Pak Febri ini sebagai tersangka. Ya, penyidik pasti sudah mempunyai minimal 2, bahkan mungkin lebih, ya, bisa 3, 4, 5, 8 dan seterusnya, gitu ya. Nah, karena itu tidak mengherankan, ya, kalau kemudian siapapun yang ditempatkan sebagai tersangka kemudian sekarang pasti itu sudah didasarkan pada alat bukti yang cukup. Febri Adriansyah diduga tersandung 3 mega korupsi di PT Asabri, PT Krakatau Steel, dan pengadaan batu bara di PT PLN. Polisi telah menggeledah 12 tempat termasuk rumah pribadi Febri di Sentul, Bogor, Jawa Barat. Uang nyaris setengah triliun rupiah dan 74 kg emas ditemukan. Kini sang mantan Jampitsus itu telah mendekam di sel tahanan. Tim Liputan iNews melaporkan. Sejumlah barang bukti disita kepolisian saat menggeledah sejumlah lokasi di wilayah Cipete, Jakarta Selatan, dan Sentul, Bogor. Di antaranya 74 kg emas, uang ratusan miliar rupiah, dokumen, serta komputer. Coba tanya, Pak Kakor. Penyidik Kortas Tipikor Mabes Polri bersama Polda Metro Jaya melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi terkait dugaan korupsi batubara PLN, Asabri, dan Krakatau Steel pada Rabu lalu.
Polisi menggeledah sebuah restoran, The Clan Signature, dan tempat penukaran uang atau money changer di wilayah Cipete, Jakarta Selatan. Dari dalam restoran The Clan Signature, penyidik menyita uang pecahan dolar Amerika Serikat dan Singapura senilai 60 miliar rupiah. Sementara dari tempat penukaran uang atau money changer, penyidik Kortas Tipikor Mabes Polri menyita uang senilai 7,2 miliar rupiah. Uang dalam berbagai mata uang tersebut ditemukan tim gabungan kepolisian di dalam berangkas berlapis yang tersimpan di sebuah ruang rahasia. Bersama 3 orang saksi, tumpukan uang tersebut kemudian dibawa penyidik ke Polda Metro Jaya sebagai alat bukti. Polisi juga menggeledah rumah pribadi milik Jampitsus Febri Adriansyah di kawasan Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Rabu malam. Polisi menyita 74 kg emas, uang tunai senilai 4.767.300 dolar Amerika Serikat, 14.083.800 dolar Singapura, serta 100 juta rupiah. Estimasi total jika dirupiahkan yaitu mencapai 476 miliar rupiah. Tak selesai sampai di situ, penggeledahan juga dilakukan di sebuah ruko yang dijadikan kafe di daerah Cipete, Jakarta Selatan pada Kamis malam. Penggeledahan di ruko tersebut berlangsung sekitar 5 jam. Satu persatu penyidik keluar dari ruko tersebut dengan memboyong sejumlah barang bukti, mulai dari koper besar, tas jinjing berwarna kuning, hingga monitor komputer. Satu koper besar pun tampak digotong oleh petugas masuk ke dalam bus polisi. Diketahui penggeledahan ini dilakukan terkait dugaan korupsi pengadaan batubara yang memicu blackout di sejumlah wilayah Indonesia, kasus Asabri, hingga kasus penyelesaian utang dari PT CPS kepada PT KNI yang merupakan anak perusahaan BUMN Krakatau Steel. Tim Liputan News melaporkan. Pemilihan rutan KPK sebagai tempat penahanan ex-Jampitsus Febri Adriansyah dinilai tepat. Pakar hukum pidana menyebut rutan KPK dapat menjauhkan Febri dari berbagai intervensi. Jalan. Setelah 10 jam jalani pemeriksaan, tim 9 Kejagung menetapkan mantan Jampitsus Febri Adriansyah sebagai tersangka korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Tanpa menunggu esok, Kejagung langsung menahan Febri di rumah tahanan Gedung Merah Putih KPK. Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan Rudi Margono beralasan Febri sengaja ditahan di rutan KPK demi memberikan perlindungan dan keselamatan bagi mantan jaksanya itu. Kami memandang perlu untuk pelindungan yang bersangkutan juga, untuk proses akuntabilitas, transparansi, dan kita sinergi dengan KPK juga, oleh karenanya untuk menjamin proses kedepannya dan yang bersangkutan mohon maaf mungkin lebih nyaman karena yang bersangkutan banyak menangani kasus besar. Keputusan tim 9 Kejagung menahan Febri di rutan KPK dinilai tepat. Ahli hukum pidana menyebut dengan ditahan di KPK, Febri dapat terbebas dari potensi intervensi, baik dari intervensi kekuasaan maupun intervensi uang. Sudah tepat ya penahanan tersangka FA itu di KPK ya, karena KPK tempatnya netral ya, kemungkinan diintervensi oleh pihak-pihak lain ya, intervensi itu bisa banyak macamnya ya, bisa intervensi kekuasaan, bisa juga intervensi uang gitu, akan tidak bisa dilakukan di KPK ya, karena betul-betul terkontrol ya, artinya diawasi gitu. Sementara itu, sebagai pemilik rutan, KPK menyebut penahanan Febri sepenuhnya menjadi kewenangan penyidik Kejagung. KPK hanya menyediakan tempat untuk 20 hari ke depan. Adapun terkait dengan penahanan terhadap tersangka saudara FA merupakan sepenuhnya kewenangan penyidik di Kejaksaan Agung. Ex-Jampitsus Febri Adriansyah dihantam 3 mega korupsi, dari manipulasi pasokan batubara untuk PT PLN, korupsi di PT Asabri, hingga pemerasan saksi dalam kasus di PT Krakatau Steel. Kejagung menjaca dengan dugaan tindak pidana pencucian uang. Tim Liputan News melaporkan.